Alhamdulillah anak-anak udah bangun semua. Artinya harus mulai beraktivitas. Apa ya, adab gitu ya, adab suami istri, tetapi yang di highlight adalah orang menangkapnya sebagai normalisasi KDRT gitu. Apa? Termos es? Ketika aku tuh marah ngambek sesuatu gitu ya, aku ngerasa suami aku itu ngelakuin sesuatu yang buruk ke aku gitu, padahal dia do nothing gitu. Dan itu aku sadari sebenarnya. Dan menjaga aib itu memang wajib kok ya, setahu aku gitu ya. Bukan hanya suami dan istri, tapi dalam keluarga, bahkan kepada orang lain pun kita tuh diminta untuk menjaga aibnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi dan ini hari Minggu. Adik kayaknya tadi bangun ya kak? marah masih ngantuk kak. Alhamdulillah anak-anak udah bangun semua. Artinya harus mulai beraktivitas. Tadi aku udah masak apa ya, sayur buat sarapan. Terus ini si kakak minta susu, cuman aku bikin energen karena pas banget tadi lagi bikin. Nah, aku jadi pengen ngobrolin yang seru nih belakangan ini kan. Oh iya, makasih ya. Iya, Bunda masakin sosis dulu ya, digorengin dulu. Nanti nggak punya adik. Nggak ada, habis tuh. Habis saya. Punya bunda. Nah, jadi kepotong tadi ya. Aku mau ngobrolin yang belakangan ini rada lumayan santer gitu, diperbincangkan tentang ceramah salah satu ustazah gitu ya, terkait apa ya, adab gitu ya, adab suami istri, tetapi yang di highlight adalah orang menangkapnya sebagai normalisasi KDRT gitu. Dan menurutku sih hampir semua orang, atau mungkin semua orang ya, sepakat gitu, yang namanya kekerasan itu baik di dalam rumah tangga maupun di luar, dalam konteks apapun ya mungkin itu tidak dibenarkan gitu ya, karena kita juga diajarkan banyak cara-cara beradab lainnya yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan atau menghadapi suatu permasalahan. Nah, aku juga nggak sepakat kalau semisal dalam rumah tangga itu kekerasan dianggap paling biasa gitu ya, atau ketika ada konflik terus kita marah berlebihan yang akhirnya kekerasan itu terjadi, baik laki-laki maupun perempuan, mau istri ke suami, mau suami ke istri, atau bahkan ke anak gitu ya, itu nggak bisa dibenarkan. Cuman terkadang aku tuh mikir gitu ya, ternyata ketika kita belajar melalui online gitu ya, kita dapat apa ya, dapat ilmu gitu ya dari online itu kan, kelebihannya adalah mudah gitu ya, kita dapat ilmu itu mudah dibandingkan kita harus sekolah atau datang ke majelis ilmu tertentu gitu. Cuma aku jadi nemuin kekurangannya gitu, yaitu kalau kita di online itu kita nggak bisa pakai kurikulum, karena kan biasanya kalau kita belajar tuh ada kurikulumnya ya, kayak di awal belajar kita tuh harus belajar dasar-dasar dulu, kemudian nanti di pertengahan akan ada peningkatan nih level ilmu yang dipelajari, sampai nanti di akhir sama kayak kita kuliah aja atau sekolah ya, dari SD kelas 1 sampai 6 itu kan ada kurikulumnya ya gitu. Artinya semakin tinggi tingkatan pendidikan kita, ya kurikulumnya pasti akan menyesuaikan. Nah, yang aku nggak tahu kenapa sih ketika aku dengar ceramahnya, dan itu sebenarnya ceramah udah lama banget ya, bukan baru gitu, aku justru enggak meng-highlight normalisasi KDRT gitu. Mungkin orang sekarang meng-highlight itu karena memang banyak sekali kasus gitu ya, sangat disayangkan, banyak banget kasus yang menimpa mungkin kebanyakan perempuan gitu tentang KDRT ini, dan ya memang udah luar biasa ya gitu. Pokoknya ikut prihatin lah dengan kondisi kekerasan terhadap perempuan sekarang gitu. Walaupun memang kekerasan itu bisa menimpa siapa saja, nggak harus perempuan, nggak harus anak muda gitu ya. Semua umur dan semua jenis kelamin itu sangat memungkinkan. Pro kontra itu kan biasa gitu ya, tapi yang
perlu aku garis bawahin, yang pasti aku sama seperti perempuan yang lainnya, aku menolak yang namanya ada kekerasan dimanapun, bukan hanya di dalam rumah tangga, di luar rumah tangga pun juga no gitu ya, itu bukan jalan yang terbaik gitu. Tapi kalau menyikapi terkait dengan adat, yang aku tangkap gitu ya, baik ajaran orang tua itu bukan harus mama papaku langsung gitu ya, tapi ajaran orang-orang tua ke aku gitu ya, memang kita perlu menyimpan gitu ya, menyimpan hal-hal yang bersifat pribadi termasuk permasalahan dalam rumah tangga. Nah, dalam konteks kekerasan, kita perlu ngomong gitu ya, kita perlu mengadu ketika kita membutuhkan keadilan. Tetapi ketika sesuatu hal yang buruk terjadi antara suami dan istri, kalau menurutku langkah yang pertama adalah istilahnya tabayun gitu ya, bahasanya kan kayak meng-cross check ulang gitu ya ke pasangan kita gitu. Karena aku sendiri pun sering yang kayak mungkin bersikap berlebihan gitu ya ke suami, semisal aku marah gitu. Nah, harapanku ketika aku marah itu suami tidak langsung memberikan respon. Nah itu, kalau aku pribadi ketika terjadi sesuatu, aku berharap satu sama lain itu tidak langsung memberikan respon. Kayak semisal aku marah berlebihan, terus suami langsung menjudge bahwa aku jahat gitu ya, karena mungkin aku ngomongnya tajam dan lain sebagainya gitu. Tapi aku merasa butuh waktu cooling down untuk sebenarnya itu tadi apa sih gitu. Kenapa sih sampai terlontar semisal ucapan yang seperti itu, atau semisal nih sampai KDRT terjadi, ya ini nauzubillah ya, jangan sampai ini menimpa atau kita semua gitu. Kenapa sih sampai kejadian buruk itu terjadi gitu. Jadi melaporkan ke pihak-pihak tertentu itu tuh wajib gitu ya, ketika memang kita memerlukan keadilan. Tapi bukan berarti ketika ada masalah kita tuh harus langsung gitu, wah saya ngerasa dizolimi, terus saya langsung mungkin saya di media sosial gitu, atau saya lapor ke orang tua, lapor ke keluarga atau kemana gitu ya. Mungkin itu gitu ya, aku sepakat bahwa kekerasan itu harus diselesaikan, harus direspon gitu ya, nggak boleh dibiarkan. Oke, ini udah matang deh. Begitu, karena ya itu, kalau ini untuk aku pribadi ya, sering banget itu kayak semisal aku marah atau apa gitu ya, merespon sesuatu yang aku mungkin berlebihan gitu ya, harapanku pasanganku nggak yang langsung menjudge aku atau langsung mengambil sikap melibatkan orang eksternal gitu ya, tapi aku lebih berharap dia itu pendekatan ke aku untuk meng-cross check apa sih sebenarnya yang terjadi, kok sampai aku seperti itu. Pun dengan suami, ketika terjadi sesuatu yang berlebihan ya, konteksnya nggak harus kekerasan juga gitu ya, aku perlu meng-cross check sebenarnya kenapa sih kok dia sampai seperti itu gitu. Ada penyesalan nggak gitu ya. Ada yang bilang ya kan kamu bisa ngomong gitu karena kamu nggak mengalami gitu. Aku memang nggak mengalami langsung gitu ya, cuman aku belajar dari kedua orang tuaku. Aku pernah melihat ya, bukan mengalami tapi melihat KDRT itu secara langsung di depan mata. Nah, banyak yang bilang ya kamu bisa berpendapat gitu kan karena kamu nggak ngalamin gitu ya, kamu belum pernah ngalamin KDRT dan lain sebagainya. Aku sih berdoa jangan sampai ya, nauzubillah gitu, jangan sampai terjadi ke kita semua gitu. Cuman aku pernah bukan ngalamin ya, menyaksikan gitu ya, menyaksikan KDRT di depan mata secara langsung gitu ya di keluarga orang tua aku. Nah, waktu itu umur aku masih SMP kali ya, SMP kelas 1 atau 2 aku lupa ya gitu. Nah, yang aku tangkap justru terjadi suatu pertengkaran atau apalagi sampai mengajukan KDRT itu pasti bukan hanya salah satu orang gitu ya. Aku beranggapan apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu pasti ada kontribusi keduanya. Jadi termasuk aku ketika aku ada masalah gitu ya, atau aku mungkin ada yang diperdebatkan sama suami, itu walaupun mungkin ada satu orang yang dominan, tapi itu pasti kedua-duanya tuh punya kontribusi gitu. Jadi dalam suatu konflik aku selalu berharap bahwa setiap orang itu mengevaluasi diri dan mencari tahu kenapanya gitu. Kenapa sih sesuatu itu terjadi? Kenapa sih orang ini marah? Kenapa sih orang ini ngambek gitu ya? Kenapa sih orang ini kok jadi bertengkar dan lain sebagainya gitu. Jadi
jangan sampai gitu kita tuh jadi playing victim gitu ya, seolah-olah kayak kita itu korban tunggal gitu ya yang kita tuh nggak nyakitin orang gitu, karena kecenderungan biasanya kalau kita dalam posisi itu kan kita selalu nyalahin orang gitu. Nah, ini tuh back sound anak-anak lagi nonton ya. Jadi mungkin kalau aku boleh sedikit cerita tentang pengalaman aku di awal-awal pernikahan gitu ya. Aku pernah kok di satu masa yang ketika aku tuh marah ngambek sesuatu gitu ya, aku ngerasa suami aku itu ngelakuin sesuatu yang buruk ke aku gitu, padahal dia do nothing gitu. Dan itu aku sadari sebenarnya, cuman ya aku ngerasa pengen nyalahin orang aja gitu. Nah itu yang aku jadi belajar juga gitu ya dari pengalaman orang tua gitu ya. Aku ngelihat ya susah banget memang kita itu tuh terbuka, dan susah banget memang terkadang kita itu untuk membuka obrolan gitu ya, buat terbuka mengakui apa yang terjadi gitu. Dan itu prosesnya memang cukup lama gitu. Mungkin bisa dibilang aku baru di tahun keempat mungkin ya aku benar-benar bisa mengungkapkan, nggak pakai kode-kodean gitu ya. Kan biasanya kita suka kalau marah karena sesuatu kita nggak ngungkapin gitu ya, tapi kita ngungkapinnya ke marah, ngambek dan lain sebagainya, padahal pasangan kita nggak ngerti maksudnya apa. Nah jadi intinya kalau menurut aku apapun alasannya, kekerasan itu bukan solusi gitu. Mungkin itu jadi kayak pelampiasan emosi aja gitu ya, terutama kayak dalam rumah tangga. Menurutku selama masih bisa untuk ditabayun gitu ya, untuk kita cross check lagi sebenarnya apa sih yang terjadi, apa sih yang kita rasakan masing-masing, ya ayo lakuin gitu ya. Walaupun mungkin di awal-awal kita bakalan kikuk dan aneh gitu ya ngerasa kayak gitu, karena itu yang aku alami gitu, yang aku tadi cerita gitu ya. Bahkan mungkin setelah 3 tahun aku tuh baru bisa untuk terbuka dan mengungkapkan apa yang aku mau, apa yang aku rasa gitu. Nah kalau memang pasangan kita itu nggak kooperatif gitu ya, nggak bisa kita ajak untuk kompromi dan nggak mau diajak ngobrol baik-baik, dan dia melakukan kekerasan, ya udah wajib untuk dilaporkan gitu ya, untuk diadukan nah kepada siapanya, ini yang perlu jadi catatan. Nah mengadu dan melaporkan ini juga setahu aku gitu ya, kalau semisal kita ada masalah jangan ke keluarga kita, karena takutnya suatu saat kita baikan lagi nih sama suami, belum tentu pasangan keluarga kita itu tuh memaafkan pasangan kita gitu. Semisal kitanya udah memaafkan, nah itu efeknya akan panjang banget, dan aku udah banyak ngeliat contohnya gitu ya, terutama di keluarga aku. Jadi ngadu itu penting gitu ya, melaporkan itu penting gitu untuk kita mencari keadilan, dan kepada siapanya yang kita perlu pertimbangkan. Karena kita mencari keadilan, ya cari orang-orang yang kiranya bisa mengadili gitu. Dan kan memang sudah diatur ya dalam lembaga-lembaga yang memang bisa kita jadikan tempat mengadu gitu. Jadi mengadukan atau melaporkan untuk mencari keadilan itu bukan berarti kita tuh menviralkan untuk menjatuhkan orang lain atau menjelekkan orang lain, apalagi dalam konteks ini adalah pasangan suami istri gitu. Dan menjaga aib itu memang wajib kok ya, setahu aku gitu ya, bukan hanya suami dan istri tapi dalam keluarga, bahkan kepada orang lain pun kita tuh diminta untuk menjaga aibnya, karena Allah aja udah ngejaga aib kita. Coba kalau aib kita itu nggak ditutupin, pasti sebenarnya banyak banget aib yang kita akan malu gitu ya kalau orang lain tahu gitu. Jadi menjaga aib siapapun, bukan cuma suami, itu tuh wajib. Tapi kalau sudah terjadi sesuatu yang di luar batas, apalagi kekerasan, kalau nggak salah di buku nikah kita itu ada ya gitu, bahwa pasangan itu tidak boleh menyakiti kita baik lahir maupun batin kayak gitu. Oke, tetap bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.